Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Dwi Rahmi dengan NIM akhir 177. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible. Yang pertama yaitu prinsip dari metode spektrofotometri UV visible ini adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau yang disebut visible. Grafik hasil pengukuran molekul ini disebut dengan spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Lalu untuk senyawa-senyawa yang dapat dianalisis menggunakan metode ini yaitu senyawa yang mempunyai gugus kromofor, yaitu gugus yang bertanggung jawab terhadap penyerapan cahaya. Misalnya itu dia mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi, terus punya karbonil, azo maupun sistem aromatik seperti benzen, naftalen, dan lain-lain. Lalu senyawa yang mempunyai gugus ausokrom juga. Gugus ausokrom ini yaitu gugus yang memperkuat atau menggeser penyerapan. Misalnya itu seperti OH, NH2, OCH3, dan COH. Di dalam spektrofotometri ini ada yang namanya tingkatan energi elektron. Itu dibagi menjadi 3, yaitu orbital sigma, orbital pi, dan orbital non-ikatan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai orbital sigma. Orbital sigma adalah orbital molekul yang terbentuk simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut dengan elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas disebut oleh orbital sigma. Ciri-ciri orbital sigma ini dia itu terjadi pada semua ikatan tunggal, terus itu ikatannya itu yang paling kuat dan stabil. Lalu yang kedua itu ada orbital pi. Orbital pi adalah orbital molekul yang terbentuk tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut dengan elektron pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas disebut oleh orbital pi. Ciri-cirinya itu dia ada pada ikatan ganda maupun ikatan rangkap tiga. Biasanya tuh dia lebih lemah dibandingkan ikatan sigma karena overlapnya tidak langsung. Lalu yang ketiga yaitu orbital non-ikatan. Orbital non-ikatan itu jika dalam suatu molekul orbital atomnya tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Fungsinya itu dia biasanya menentukan ukuran dan energi orbital. Semakin besar nilai N, semakin jauh elektron dari inti dan semakin besar juga energinya. Lalu faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama itu ada sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi ini adalah sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasinya, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Lalu yang kedua itu ada pelarut. Pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau disebut batokromik, pergeseran ke warna merah. Lalu pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan hypsokromik, yaitu pergeseran ke warna biru. Contohnya itu seperti transisi N ke pi bintang itu ada aseton, pada pelarut N-heksan lambda max-nya 279. Lalu pada etanol dengan lambda max 272 nm dan pada air dengan lambda max 264,5 nm. Lalu faktor yang mempengaruhi ketiga yaitu perpaduan kromofor dan ausokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi dari N ke pi bintang.
bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contohnya itu OH, O, NH2, dan OCH3. Terikatnya gugus isokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi ke yang lebih besar atau pergeseran warna merah yang disebut dengan batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas efek hiperkromik. Lalu yang keempat itu adalah larutan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat aksi antar orbital. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, antar reaksi orbital meningkat. Akibatnya perbedaan energi orbital, molekul ikatan, dan anti-ikatan bertambah atau disebut dengan hypsokromik. Lalu instrumentasi spektrofotometri UV visible itu ada yang pertama bagian sumber cahaya atau light source. Fungsi utamanya itu menghasilkan sinar kontinu di daerah UV dan visible. Contohnya itu seperti lampu deuterium dengan panjang gelombang 190 sampai 3850 nm untuk UV. Lalu untuk visible-nya itu pakai tungsten halogen dengan panjang gelombang 350 sampai 900 nm. Lalu bagian yang kedua yaitu monokromator. Fungsi utamanya itu memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya putih. Terdiri dari celah masuk, prisma atau kisi difraksi dan celah keluar. Lalu yang bagian ketiga yaitu kuvet atau sample cell. Dia menampung larutan sampel untuk diukur absorbansinya. Komponen yang keempat yaitu detektor. Fungsi utamanya mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Komponen yang kelima yaitu penguat dan sistem pembaca. Fungsi utamanya itu buat mengubah sinyal listrik menjadi data absorbansi. Biasanya itu dia dihubungkan ke komputer layar atau printer. Lalu komponen keenam itu ada cermin dan lensa optik. Fungsi utamanya itu mengarahkan dan memfokuskan cahaya ke kuvet dan detektor. Biasanya itu dia dilapisi perak atau aluminium. Lalu komponen ketujuh yaitu sistem referensi atau belangko. Fungsi utamanya menetapkan nilai nol absorbansi atau baseline. Biasanya dia menggunakan pelarut murni tanpa zat uji. Biasanya itu pakai Aquades. Lalu prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif dalam spektrofotometri UV visible. Untuk analisis kualitatifnya itu dilakukan untuk mengidentifikasi jenis senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum atau lambda max dari spektrum serapannya. Setiap senyawa itu memiliki spektrum serapan yang khas tergantung sama struktur kimianya, terutama keberadaan gugus kromofor maupun isokrom. Lalu yang untuk analisis kuantitatifnya itu dia bertujuan untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu zat dalam larutan. Pengukurannya itu dilakukan pada lambda max senyawa karena di titik ini sensitivitas pengukurannya itu paling tinggi dan hasilnya paling akurat. Biasanya kita buat kayak kurva kalibrasi kayak gitu. Lalu untuk kelebihan metode spektrofotometri UV visible yang pertama itu adalah sensitivitasnya itu tinggi sehingga dia mampu mendeteksi zat dalam kadar yang sangat kecil. Terus dia itu juga selektif, tiap senyawa itu punya lambda max khas untuk diidentifikasi. Lalu yang ketiga, cepat dan efisien. Pengukurannya dilakukan dalam hitungan menit, tidak memerlukan banyak tahapan preparasi. Untuk kekurangannya itu yang pertama ada hanya untuk senyawa yang menyerap sinar UV atau tampak. Zat tanpa kromofor seperti NaCl tidak bisa diukur secara langsung. Lalu yang kedua itu hasilnya itu dipengaruhi oleh pelarut, pH, dan suhu. Jadi dia kayak sangat sangat sulit gitu, mudah tergoyahkan. Lalu yang ketiga itu tidak bisa memisahkan campuran kompleks secara langsung, tidak seperti kromatografi. Jadi dia hanya memberikan total serapan, bukan pemisahan antar komponen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.